Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria berinisial AR 48 tahun berhasil diamankan oleh tim Polsek Sandaran, Kabupaten Kutai Timur lantaran tega mencabuli anak tirinya. Kelakuan bejat AR terbongkar setelah anak tirinya yang masih berusia 15 tahun dibawa ke rumah sakit Sangkulirang akibat sakit perut yang dideritanya. Tim medis melakukan pemeriksaan dan mendapati adanya alat kontrasepsi berupa di dalam rahim sang bocah. Kejadian ini memantik amarah ayah kandung dari korban sehingga pelaku dilaporkan ke pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syifaul Mirfako yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Syifa. Halo rekan Firda. Syifa, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa ini terbongkar hingga dilaporkan ke pihak kepolisian begitu? Baik, rekan Firda, benar sekali. Seorang pria berinisial AR berusia 48 tahun berhasil diamankan tim Kapolsek Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, lantaran tega mencabuli anak tirinya. Kelakuan bejat AR terbongkar setelah anak tirinya, sebut saja Melati, berusia 15 tahun dibawa ke rumah sakit Sangkulirang akibat sakit perut yang dideritanya. Tim medis melakukan pemeriksaan dan mendapati adanya alat kontrasepsi di dalam rahim korban. Kejadian ini memantik amarah ayah kandung korban sehingga pelaku dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selama setahun terakhir, Melati menjadi korban tindakan pencabulan oleh ayah tirinya sendiri. Karena tidak tahan terus diruda paksa, akhirnya korban berupaya melarikan diri ke tetangganya yang berjarak ratusan meter dari rumah. Berkat bantuan tetangganya, korban berhasil pergi dari Kecamatan Sandaran ke Kecamatan Sangkulirang yang jaraknya sekitar 3 jam lebih untuk menemui ayah kandungnya. Sesampai di Kecamatan Sangkulirang, korban mengungkap kejadian pencabulan yang ia alami ke ayah kandungnya, sehingga kemudian ayah kandungnya melaporkan pelaku ke Polsek Sangkulirang. Demikian, Firda. Syifa, sudah berapa lama pelaku ini melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang merupakan anak tirinya begitu? Baik, Firda. Kapolres Kutai Timur AKBP Weli Jatmoko memaparkan pelaku AR rutin melakukan aksi bejatnya setiap 3 kali dalam seminggu dan selalu dilakukan pada siang hari saat rumah dalam keadaan sepi. Pada siang hari, ibu korban sibuk berjualan hingga larut malam di lokasi sebuah perusahaan, sehingga korban sering menjadi tempat pelampiasan nafsu bejat tersangka pada siang hari. Pelaku AR sendiri melancarkan aksinya sejak pertengahan tahun 2020 hingga 16 September 2021 lalu. Akibat dari kelakuan tersangka, korban mengeluhkan rasa sakit di perut dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat menjalani perawatan itulah ditemukan adanya alat kontrasepsi di dalam rahim korban. Demikian, Firda. Syifa, kemudian apa motif pelaku ini sehingga tega melakukan aksi cabulnya terhadap anak tirinya sendiri? Baik, Firda. Sementara tersangka AR mengaku perbuatannya dilakukan karena khilaf dengan alasan saat itu istrinya sedang hamil 7 bulan dan sibuk berjualan dari pagi hingga malam hari. Namun perlu saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara pengakuan yang disampaikan tersangka dan korban. Tersangka mengaku hanya melakukan tindakan cabul terhadap korban sebanyak 13 kali, sedangkan korban mengaku AR rutin melakukan tindakan asusila tersebut seminggu 3 kali dalam setahun terakhir. Demikian, Firda. Apakah saat dilakukan pencabulan begitu, apakah ada iming-iming begitu dari pelaku sendiri atau ada ancaman? Baik, Virga. Pada saat kejadian pencabulan terjadi, pelaku mengancam menggunakan senjata tajam sehingga korban terpaksa memenuhi nafsu bejat pelaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syifaul Mirfako atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!